Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mediana, NIM 1905127 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep informasi akuntansi penuh. Baik, untuk yang pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu informasi akuntansi penuh. Jadi informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan untuk suatu objek informasi. Dan kemudian tujuan dari informasi akuntansi penuh adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan, seperti pemegang saham, kreditur, investor, analisis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, ada 3 unsur-unsur yang berkaitan dengan informasi akuntansi penuh, yaitu yang pertama full assets, yang kedua full revenue, yang ketiga ada full cost. Full asset adalah jika informasi akuntansi ini berupa aktiva. Full revenue adalah informasi akuntansi penuh berupa pendapatan. Dan yang ketiga, full cost. Full cost ini jika informasi akuntansi penuh berupa biaya. Itu adalah perbedaan dari 3 unsur tersebut. Selanjutnya ada juga istilah-istilah yang berhubungan dengan informasi akuntansi penuh. Yang pertama, full accounting information. Yang kedua, full cost. Yang ketiga, ada full costing. Full accounting information adalah yang terdiri dari full asset, full revenue, dan full cost. Dan selanjutnya, full cost adalah satu unsur dari full accounting information, total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Dan yang ketiga yaitu full costing. Full costing ini salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabelnya maupun biaya tetap. Berikutnya ada full costing dan variable costing. Jadi full costing dan variable costing ini merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi manufaktur pada masa lalu dengan digunakannya secara luas teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan dalam pengolahan informasi keuangan. Activity based costing atau ABC menjadi alternatif metode penentuan cost produk konvensional. Selanjutnya ada full cost dengan pendekatan full costing. Konsep ini terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap. Sama dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap tadi ditambahkan dengan biaya administrasi dan biaya umum. Ditambahkan lagi dengan biaya pemasaran. Menghasilkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Ini itu adalah hasil dari biaya yang sudah ditetapkan dalam suatu produk. Jadi tadi disebutkan bahwa kita tentukan dulu tentang biaya dari produk itu sendiri. Kemudian ditambahkan lagi dengan biaya administrasi dan umum, ditambahkan lagi dengan biaya pemasaran, dan itu hasil dari biaya yang dibebankan dalam satu produk itu tadi. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara conventional costing metode dan activity based costing atau bisa disebut ABC. Jika kita tinjau dari segi tujuan terlebih dahulu, kalau conventional costing method itu lebih memiliki inventory valuation. Inventory valuation adalah proses penentuan nilai atau harga dari persediaan barang yang dipegang untuk dijual atau digunakan dalam produksi suatu perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan dan akuntansi. Berikutnya kalau dari segi metode ABC ini, produk costing ini
Produk costing adalah proses menghitung biaya produksi suatu produk atau jasa dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan semua biaya yang terlibat dalam siklus produksi. Berikutnya berdasarkan lingkup. Jadi metode conventional costing ini hanya melalui tahap produksi, sedangkan activity based costing ini melalui tahap desainnya, tahap produksinya, dan tahap dukungan logistiknya. Berikutnya berdasarkan fokusnya. Untuk metode konvensional costing, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dinilai. Kalau untuk metode ABC itu lebih ke biaya overhead pabriknya. Dan kemudian periode, berdasarkan periode, metode konvensional costing ini berdasarkan periode akuntansi. Kemudian untuk metode ABC ini berdasarkan daur hidup produk tersebut. Yang terakhir berdasarkan teknologi informasi yang digunakan. Untuk conventional costing ini menggunakan metode manual, sedangkan ABC menggunakan komputer telekomunikasi. Baik, selanjutnya ada manfaat informasi akuntansi penuh. Jadi manfaat dari informasi akuntansi penuh ini ada 7 manfaat. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu, pendapatan penuh dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan, dan pendapatan penuh dan biaya penuh divisi yang dengan pendekatan full costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Ada juga pendapatan penuh dan biaya penuh divisi dengan menggunakan pendekatan variable costing yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk manajemen puncak. Yang kedua ada analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba ini bisa diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk, keluarga produk atau line produk, aktivitas, dan unit organisasi. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu ada jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu produk itu. Jadi dengan informasi akuntansi penuh ini kita bisa mendapatkan jawaban dari berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk tersebut. Manfaat yang keempat yaitu ada penentuan harga jual dan cost type kontrak. Jadi cost type kontrak ini adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setia untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebagai persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Yang kelima yaitu penentuan harga jual normal. Jadi manajemen memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dan yang keenam, manfaat keenam yaitu ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Manfaat yang terakhir yaitu ada penyusunan program. Penyusunan program ini proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber data yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu rekayasa informasi akuntansi penuh. Jadi, untuk menjawab berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu produk, seorang perekayasaan informasi akuntansi penuh ini memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk pendekatan informasi akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan
pemanfaatan informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, ada pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.